Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik, yaitu cara mudah dapat modal. Kenapa saya mau angkat materi tema ini, yaitu cara mudah dapat modal? Karena ini selalu yang menjadi masalah klise untuk kita nih anak muda generasi milenial. Pada saat kita mau melangkah, pada saat kita mau men-set up sebuah bisnis, seringkali yang pertama di pikiran kita, di otak kita itu apa? Pasti mikirin modalnya dari mana, kan gitu. Duitnya gede banget, saya nggak punya duit. Pasti itu pemikiran Anda, termasuk saya beberapa tahun yang lalu pada saat saya men-set up sebuah bisnis. Karena saya nggak tahu caranya hari itu. Gimana caranya saya punya modal. Saya mau bilang gini sama Anda generasi milenial. Modal bukan sesuatu yang utama untuk Anda memulai langkah. Dia penting tapi bukan sesuatu yang utama. Oke? Jadi jangan jadikan itu beban pertama Anda untuk melangkah. Terus yang kedua saya mau kasih tahu gini untuk generasi milenial. Kalau Anda nggak punya modal, jangan takut. Modal itu Anda pasti bisa cari. Yang penting satu, Anda jadi orang yang kreatif, Anda menjadi orang yang inovatif. Mau tahu nggak rahasianya gimana caranya dapat modal? Untuk Anda yang tidak beruntung memiliki modal hari ini. Lalu seorang Rio Christian bangun usaha pakai modal sendiri. Seorang Rio Christian, nah ini saya kasih tahu sebuah rahasia penting nih. Seorang Rio Christian, apakah membangun usahanya dahulu pakai modal sendiri? Enggak. Nggak punya cuy. Seorang Rio Christian itu lahir dari keluarga yang nggak mampu. Seorang Rio Christian itu nggak punya uang banyak untuk memulai sebuah usaha. Uang hanya untuk bisa bertahan hidup sekian bulan punya. Tapi nggak punya kalau untuk membangun sebuah usaha. Ini yang saya mau kasih tahu rahasianya gimana caranya dapat modal. Ada dua. Yang pertama Anda bisa minta IMF, minta bantuan IMF. Bukan yang dipikiran Anda International Monetary Fund. Tapi istri, mertua, dan family. Oke? Istri, mertua, dan family. Anda bisa minta tolong apa dari lingkaran terdalam Anda, support system Anda. Kalau Anda udah berkeluarga ya bisa Anda minta dari istri Anda atau suami Anda atau mertua Anda atau dari family Anda kalau Anda belum berkeluarga. Tapi pertanyaan menariknya gini. Apakah setiap generasi muda, Anda dan saya millennials, kita terlahir dengan kemewahan, memiliki IMF yang punya duit banyak? Memiliki istri, mertua, family yang punya duit banyak yang kapan aja kita tinggal minta uang untuk modal. Saya yakin nggak? Termasuk saya. Saya bagian yang tidak beruntung memiliki IMF tersebut. Tetapi saya mau bilang nggak usah khawatir. Yang kedua yang paling penting, Anda bisa meraih modal dari investor. Oke, saya bilang sekali lagi, Anda dapat meraih modal dari investor. Nah, rahasianya apa untuk dapat meraih modal dari investor? Ada 3 hal. Yang pertama, Anda harus membentuk profil Anda sebagai diri Anda, orang yang terpercaya. Orang yang memiliki kompetensi. Orang tidak mungkin, teman-teman, investor mau naruh uang, mempercayakan uang kepada Anda, kalau Anda tidak punya profil yang menjanjikan. Anda nggak ngerti tentang kompetensi akan ide yang mau dieksekusi. Anda nggak tahu caranya mengelola dan diri Anda bukan pribadi yang baik. Anda nggak mungkin. Jadi yang pertama, ciptakan profil diri Anda yang terpercaya. Yang kedua, bikin ide bagus, jual ide Anda. Oke, sekali lagi saya bilang, bikin ide bagus dan jual ide Anda. Hari ini faktanya generasi milenial Anda dan saya percaya banget kalian dan saya itu adalah orang-orang yang inovatif, orang-orang yang kreatif. Tidak ada limit batasan untuk kita mengerjakan sesuatu dengan kreatif dan inovatif. Nah sekarang tinggal Anda coba cari kira-kira idenya apa nih? Yang keren banget, yang gokil banget, yang bisa kita scale up menjadi sebuah bisnis. Saya nggak bisa bilang idenya apa, hanya bisa Anda. Tetapi cara untuk menguji ide Anda itu keren apa enggak, Anda coba bicarakan ide Anda dengan investor, calon-calon investor Anda. Oke? Kalau menurut mereka ide Anda menarik, pasti mereka mau untuk biayai. Saya mau cerita gini,
Tidak bisa Anda men-trial hanya 1, 2, 3, 4, 5 investor dan Anda pasti dapat. Anda pasti udah pernah dengar cerita klasik Colonel Sanders. Udah tahu kan? Itu foundernya KFC. Di umur 65 tahun, dia menemukan sebuah ide bagaimana bikin ayam goreng enak, lezat, dan renyah. Kemudian Colonel Sanders mencoba menawarkan idenya tersebut kepada 1, 2, 3, 4, 5 restoran. Mau tahu nggak berapa restoran akhirnya ide tersebut diterima? 1008 restoran. Bayangin, 1008 pintu yang harus posisinya Colonel Sanders temuin investor-investor tersebut. Oke, jadi coba Anda pikirkan dulu ide apa yang brilian yang bisa Anda jual. Setelah Anda menemukan ide yang brilian, yang ketiga yang penting. Oke, seperti tadi saya cerita tentang Colonel Sanders. Jangan patah semangat mengetuk pintu investor. Oke, jangan patah semangat mengetuk pintu investor. Hari ini banyak orang punya duit. Banyak banget orang yang punya duit hari ini banyak. Tapi mereka kadang banyak orang yang punya duit ini kagak ngerti itu duit mau dipakai apa. Itu duit mau diinvestasiin kemana selain naruh di bank atau taruh di BPRK. Banyak, ya kan? Sekarang tinggal apakah Anda berjodoh dengan orang-orang yang punya duit tersebut. Bagaimana mau berjodoh kalau Anda tidak mengetuk pintunya? Bagaimana mau berjodoh kalau Anda nggak mau temuin, ceritain ide Anda, ceritain strategi bisnis Anda, sehingga akhirnya dia mau untuk membeli ide Anda dan menukarnya dengan modal yang akan diberikan kepada Anda. Saya mau cerita pengalaman gini. Saya punya 2 perusahaan. BPRKAS Indonesia dan satu perusahaan peer-to-peer lending, yaitu pundiku.net. 2 perusahaan ini dibangun, oke, gede nih modal yang dibutuhin. Nggak punya seorang Rio Christian modal sebesar itu, ya kan? Tapi Rio Christian melakukan 3 hal yang tadi saya ceritakan. Sehingga kalau hari ini para investor yang menjadi sekaligus guru saya nonton, pasti mereka ketawa. Ada proses yang kami jalanin, ada negosiasi yang kami jalankan. Ya saya bersyukur akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan para investor tersebut dan membawa saya ke titik hari ini. Jadi jangan pernah ragu untuk para generasi milenial. Melangkah aja terus dengan 3 hal tersebut, maka modal pasti Anda bisa raih dengan mudah. Lalu Rio Christian siap jadi investor nggak? Oh, pertanyaannya susah. Oke, apakah Rio Christian hari ini siap jadi investor? Siap. Oke, Rio Christian siap untuk menjadi seorang investor. Kenapa? Karena di belakang Rio Christian ada 2 lembaga pembiayaan juga kalau Rio Christian kagak mampu biayain. Pertama ada BPRKAS Indonesia, kedua ada peer-to-peer lending namanya pundiku.net. Silakan cek bprkas.com atau pundiku.net. Nah, pertanyaannya kenapa seorang Rio Christian bersama atau BPRKAS Indonesia atau pundiku.net mau untuk menjadi investor? Karena gini, saya pernah mengalami susahnya untuk men-scale up hidup saya. Kalau teman-teman nonton di CEO Millennial episode sebelumnya, bisa dilihat nih yang di bawah sini nih linknya nih. Yaitu pada saat saya akan melakukan personal breakthrough. Nah, mau tahu tentang personal breakthrough yang tadi saya bilang, nonton ada link yang di bawah sini. Itu apa? Saya mau membantu banyak anak muda, saya mau membantu banyak orang untuk mereka bisa melakukan personal breakthrough-nya. Dengan apa ya? Tadi bisa dengan menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Dan saya percaya banget kalau saya bantu mereka, mereka pun juga akan meneruskan yang apa saya lakukan untuk orang-orang lain. Ya, generasi muda, generasi milenial, dapat pencerahan kan, dapat insight. Gimana seorang Colonel Sanders aja yang umur 65 tahun pada akhirnya bisa membangun waralaba KFC seluruh dunia worldwide. Apalagi Anda dan saya yang umurnya jauh lebih muda. Masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk membangun bisnis kita, untuk membangun kendaraan kita menuju mimpi kita. Oke? Anak muda, terus berjuang. See you on the top.